Di tengah kesibukan yang begitu padat ya, mereka bersedia untuk hadir menjadi berkat bagi kita sekalian. Oleh karena itu, mari kita nikmati Natal kita sore hari ini. Dan biarlah kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita yang ada dalam gereja, juga saudara sekalian yang ada di rumah. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Ada kesempatan bagi kita untuk merayakan hari Natal. Baik kita yang ada di dalam gereja pada sore hari ini maupun yang sedang mengikuti secara online dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus ada dimanapun kita berada. Maka kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan mengikuti pembacaan nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dari Yesaya 7 ayat 11 sampai 15 saya baca buat kita sekalian. Yesaya 7 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kita akan mengikuti secara bersama-sama seperti yang akan ditampilkan di layar atau sudah di-share kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah untuk membaca secara bergantian untuk pemimpin dan jemaat. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Marilah kita menyembah Yesus Kristus yang menjadi pokok sembah kita di dalam ibadah Natal adalah Sang Putra yang kudus itu, yaitu Yesus Kristus. Janganlah takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.
Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Karena Engkau mengizinkan kami, memberikan kesempatan kepada setiap kami, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini, maupun yang mengikuti ibadah Natal ini secara online dari rumah masing-masing. Engkau telah menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan untuk merayakan Natal PKW dan PKP di Korps 3 Bandung ini. Maka kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberkati setiap kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, baik di dalam hati kami, pikiran, perasaan, tutur kata, bahkan perilaku kami, ampunilah kami Tuhan. Gantikan dengan berkat-Mu atas hidup kami dan rumah tangga kami. Maka kiranya Tuhan kita, Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, berkenan akan pujian dan penyembahan kita di dalam Natal PKP dan PKW Korps 3 Bandung. Ibadah ini terjadi di dalam nama Allah Tritunggal yang Esa, Allah Bapa Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin. Silahkan duduk. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 32 yang mengatakan, ku tak mengerti mengapa ia datang ke dalam dunia yang gelap fana. Di kandang Betlehem yang sangat hina, Yesus lahir baring di palungan. Yesus datang karena cinta. Yesus datang karena ia mengasihi dan mencintai kita. Maka kiranya melalui peristiwa Natal pada sore hari ini, cinta kita semakin bertambah kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan rumah tangga kita masing-masing, anak-anak kita, suami istri kepada Tuhan. Sebab ia datang karena cinta. Maka dikatakan di mana Yesus tinggal, di situ ada damai sejahtera. Dan kiranya itu yang terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita akan menyanyikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lalu kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kebaikannya bagi kita semua. Ku tak mengerti mengapa ia datang. Bethlehem yang sangat indah.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mau datang ke dalam dunia untuk kami, menebus kami dari dosa, menyelamatkan kami, sehingga janji-Mu untuk setiap yang percaya akan hidup di dalam kekekalan di dalam surga. Kiranya itu menjadi bagian dari hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Untuk orang tua, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, bahkan cucu. Dan semua yang Allah percayakan di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur, berterima kasih pada sore hari ini. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang memperhatikan, Allah yang menolong, mengasihi, melindungi, menjaga, dan memberkati kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu karena kebaikan dan cinta-Mu bagi kami. Maka biarlah setiap kami yang hadir pada sore hari ini, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun yang mengikuti secara online dari rumah, kami sekalian bersyukur, berterima kasih, sebab Tuhan telah lahir di hati kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20 saya akan baca bagi kita sekalian. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya, inilah berita Natal, kelahiran Juru Selamat. Dan kita akan menyanyikan nyanyian nomor 395 sambil menyalakan lilin. Ibu Mayor Diana Handoko akan memanggil siapa yang akan menyalakan lilin pada Natal PKP dan PKW saat ini.
Saya mohon kesediaan dari Sekretaris PKW Ibu Susana, kemudian mewakili PKP Bapak Yance Lesmana. Dari jemaat saya beri kesempatan kepada Ibu Juleka, dan yang terakhir saya berikan kesempatan yang mewakili PSTW Ibu Mayor Betty Wijaya. Saya berikan kesempatan kepada 4 orang tersebut, nanti ketika pujian akan dinyanyikan. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih. Sambil kita menyanyikan pujian Malam Kudus, Sunyi Senyap, saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri, dan yang di rumah jika punya lilin maka dapat menyalakan lilin juga seperti kami yang ada di Korps 3 Bandung ini. Malam Kudus, Sunyi Senyap, maka yang bertugas untuk menyalakan lilin akan menyalakan lilin sambil membawa nyala itu ke tempat duduk dan membagikannya kepada mereka yang ada di samping sampai semua kan muka belakang menyalakan lilin pada sore hari ini. Malam Kudus, Sunyi Senyap. Malam Kudus, sunyi senyap, semesta telah lelap. Ibu Bapa yang saleh kudus, yang tak tidur menjaga terus, tidur baik kudus, tidur baik kudus. Malam Kudus, sunyi senyap. Malam Kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap, malaikat menyanyi gembira, kita juga malaikat menyanyi gembira. Haleluya, pujilah Allah, Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus lahir. Yesus Kristus lahir. Ibu Diana Handoko akan berdoa untuk doa syafaat dan juga renungan Natal yang akan kita dengarkan pada sore hari ini. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena sore hari ini kami boleh bersama-sama menikmati sukacita Natal di tengah segala keberadaan hidup kami, di tengah keadaan yang mungkin terasa begitu sulit oleh karena wabah yang sedang terjadi. Tapi Tuhan, kami percaya melalui kehadiran Tuhan Yesus memberikan sukacita, memberikan kekuatan, bahkan harapan yang pasti bagi kami, bahwa selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Terima kasih kami boleh melewati tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Kami boleh bersama-sama
melihat bagaimana Tuhan telah menolong dan memberkati umat-Mu secara khusus yang ada di Korops 3 Bandung. Saudara-saudara kami mereka yang sakit, Tuhan juga sudah menolong. Mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bahkan ketika saudara-saudara kami yang berduka cita, oleh karena Engkau telah memanggil orang-orang yang kami kasihi dari tengah-tengah kehidupan pelayanan dan kehidupan berjemaat di Korops 3 Bandung. Kami tahu penghiburan dan kekuatan Tuhan sudah nyatakan, sehingga kami boleh menjalani hari lepas hari, kami boleh menikmati berkat dan kekuatan dari Tuhan. Dan terus kami berdoa bagi umat Tuhan, mereka yang saat ini masih bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau menjamah dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan juga akan menolong bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul di tengah keluarga dan rumah tangga, bergumul untuk anak-anak mereka, bergumul untuk masa depan dan kebutuhan-kebutuhan di tengah keluarga. Oh Bapa di surga, kiranya Engkau akan memberikan berkat dan pertolongan-Mu, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga kami boleh menghadapi setiap hal yang terjadi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami juga boleh melihat bagaimana Tuhan sudah menolong pelayanan yang ada di PSTW Senjarawi. Tuhan juga akan memberkati kedua hamba-Mu Mayor dan Baru bersama Ibu, bersama dengan para kandidat, karyawan, juga opa dan oma yang dilayani. Biarlah mereka boleh menikmati sukacita dan berkat dari Tuhan. Kami percaya melalui para donatur, simpatisan, akan ada banyak berkat yang Tuhan akan berikan, sehingga kami melihat bahwa apapun yang menjadi pergumulan kami, menjadi kebutuhan di tengah pelayanan yang ada, Tuhan sediakan yang terbaik. Saat ini Bapa, kami menyiapkan hati kehidupan kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah kekuatan dan wibawa dari Allah akan menyertai, sehingga melalui semua yang kami lakukan sore ini memuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami pun akan kembali menikmati berkat dan kekuatan dari Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dengan wabah yang semakin banyak merenggut korban. Tetapi Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus ada pertolongan, ada kuasa yang akan terus dinyatakan. Karena itu Bapa, kami menyerahkan waktu yang indah sore ini, kembali kami akan diberkati dan dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kaum pria, kaum wanita yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang tergabung dalam persekutuan kaum pria dan kaum wanita di Korops 3 Bandung. Dengan penuh rasa syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena kalau tadi di dalam doa disampaikan bahwa kita menjalani tahun yang seperti dibayang-bayangi oleh ketakutan akan COVID. Kalau tidak salah, Natal tahun lalu kita dibayangi dengan kondisi yang sangat tidak menentu. Natal sebelumnya lagi, berita waktu mulainya COVID di Wuhan, China, kita sudah dibayang-bayangi apakah akan sampai di Indonesia, ya. Dan ternyata tahun ini dibayang-bayangi oleh virus yang berkembang, namanya apa itu? Omikron, ya. Pemerintah awalnya bilang, oh belum ada,
Tahu-taunya belum lama ada berita sudah ada pekerja di rumah sakit darurat COVID itu yang di Wisma Atlet, satu kena. Lalu suspeknya sekarang bukan satu lagi, sudah 5. Nah, jadi dia akan terus menyebar dan melebar. Cukup unik bahwa dampak dari COVID yang kita jalani ini dalam 2 tahun terakhir sangat dahsyat. Keyakinan orang akan pekerjaan yang baik, keyakinan orang akan usaha yang baik, keyakinan orang akan uang yang dimiliki dengan baik, keyakinan orang akan investasi yang baik, keyakinan orang akan rumah tangga yang baik, kehidupan pribadi yang baik, itu semuanya lenyap. Kalau Bapak Ibu di Bandung mungkin gak terlalu terasa. Kalau Bapak Ibu ada di Bali akan sangat terasa. Karena 80% di Bali itu usaha yang bergerak, pekerjaan yang ada berasal dari sektor pariwisata. Dan ketika dunia internasional tidak mengizinkan adanya penerbangan, Indonesia menutup akses untuk orang dari luar masuk, lalu kemudian lalu lintas antar provinsi juga semakin dikurangi, maka satu demi satu usaha perhotelan, usaha yang terkait dengan pariwisata satu demi satu habis, gulung tikar, amblas. Terakhir sebelum kami pindah ke sini ada lebih dari 20 hotel besar kategori bintang 3 ke atas yang sedang dalam proses dijual. Bayangkan orang yang punya uang kalau bilang hotel besar itu kan pasti uangnya bukan 5-6 juta, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, itu miliar. Tapi mereka harus jual. Kenapa? Karena biaya operasional dengan ada pemeliharaan saja, itu tidak bisa dilakukan oleh 10 orang. Jadi ada banyak yang harus dipekerjakan, dan untuk membayar gaji itu, memang kalau mereka punya tabungan di awal tidak apa, tapi lama-lama habis. Ada salah seorang jemaat di Korops, levelnya dia di hotel yang cukup bagus, cukup berbintang 5, itu sudah level manager. Pada akhir tahun lalu, mendekati akhir tahun lalu, mulai dari bulan September kalau tidak salah, sudah bekerja tapi gajinya cuma 25%. Lalu masuk Oktober, November sudah tidak dapat gaji. Kalau bekerja boleh kerja tapi tidak dapat gaji. Siapa yang mau kerja tidak dapat gaji? Pasti tidak ada yang mau. Nah, cukup unik lagi ketika saya mencari data-data tentang rumah tangga, saya dapati dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dirjen Dukcapil Kemendagri yang dipublikasikan tanggal 7 September 2021, di situ tercatat bahwa terdapat 3,97, berarti 3.970-an juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hingga akhir Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia. Lalu saya coba lihat lagi, itu data yang begini ini, data sebelumnya bagaimana? Dan saya dapati 2015 itu masih puluhan ribu. Tetapi meningkat tajam, sangat tajam 2019 sampai 2021 itu
mulai dari 100 langsung ke 300 naik terus sekarang 500-an. Dan tadi dibilang sudah sampai 3,97. Artinya bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari tantangan, pergumulan, dan masalah. Dan saya untuk semua itu saya menggunakan kata konflik. Kita tidak pernah terbebas dari konflik. Ada saja konflik. Entah kita dengan pekerjaan, entah kita dalam rumah tangga, bahkan yang paling hebat adalah konflik dengan diri sendiri. Kita paling banyak itu konflik itu sebenarnya dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita seringkali ngomong dengan diri kita sendiri. Saya enggak tahu saudara bagaimana, tapi saya itu paling banyak itu seperti begitu. Nanti pikiran saya bicara dengan hati saya. Itu sepertinya begitu. Sampai ada kalau sudah di titik-titik saya jengkel, maka saya harus teriak. Kenapa? Karena kok ribut sekali sih kalian ini, itu sepertinya ya. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema yang saya ambil untuk kita renungkan pada malam hari ini adalah refleksi kekudusan Kristus dalam menghadapi konflik. Tadi kita sudah membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Di sana tabib Lukas mencatat tentang potensi konflik hubungan yang sangat besar. Ada seorang yang dicatat perawan. Wah, nama perawan ya. Lalu dikatakan ia akan mengalami kehamilan. Wah, itu konflik dalam dirinya itu. Kalau kita baca kayaknya enggak begitu ya. Kita baca kayaknya Maria ini tenang, teduh begitu. Tapi saya pernah mencoba untuk bagaimana menempatkan diri saya pada posisi Maria. Mungkin pada waktu malaikat berbicara, ya oke, saya bisa terima bahwa oke Tuhan, aku hambamu, jadilah seturut dengan kehendakmu. Tapi tahukah saudara bahwa potensi konflik yang sangat besar bagi Maria adalah bahwa kalau dia ketahuan hamil tanpa suami, maka ujung terakhir dia akan kena batu. Kenapa? Karena tradisi dari orang Yahudi berdasarkan hukum Taurat adalah kalau ketahuan ada yang berzina, ada yang hamil tanpa tahu siapa yang buat, maka dia harus dilempar batu sampai mati. Mending ditembak 1 kali. Tembak dor, terus mati. Lempar batu. Saudara mau dilempar batu? Yang dilempar kalau kena kepala 3 kali aja batunya, iya kalau sekecil begini. Lah kalau segede tangan, petok, petok. Sakitnya itu loh. Ya kalau kena kepala dulu. Kalau kena badan berulang kali, baru kepala disari. Jadi pasti ada satu potensi konflik di dalam diri Maria yang apakah saya berani hadapi ini atau tidak? Dan potensi konflik itu saya pikir kalau kita zaman kita ini tidak jadi masalah begitu ya. Tapi kalau zaman itu, jangankan zaman itu, zamannya mungkin Bapak Ibu saya yang hadir di sini, kalau zamannya Bapak Ibu itu kondisi kayak begitu itu pasti sudah heboh kemana-mana ya. Sama seperti hampir dilempar batu, ini dilempar caci maki. Nah begitu, biasanya begitu. Nah itu adalah satu konflik. Lalu kemudian pada waktu Maria diberitahu bahwa dia hamil, dia akan hamil, lalu dia pergi membuktikan apa yang disampaikan malaikat Tuhan bahwa Elisabeth saudaranya sudah mengandung 6 bulan, lalu dia pergi ke sana, pergi. Si Maria ini tinggalnya di Galilea, ya di Nazaret. Dia pergi ke Bethlehem, ke lingkungannya Elisabeth.
Lalu dia dapati, oh benar. Ya kan enak. Menunggu untuk bisa punya anak, bertahun-tahun sampai tua tiba-tiba punya anak. Luar biasa. Kalau zaman sekarang itu kan konflik juga. Sudah nenek-nenek punya anak. Ayo, konflik enggak? Konflik juga. Apa kata tetangga? Ya. Apa kata tetangga? Itu nanti omongan tetangga itu lebih kejam dari batu yang dilempar. Itu biasanya begitu. Lalu 3 bulan ada di sana, Maria pulang. Pulang sesudah 3 bulan tiba-tiba Yusuf lihat, duh ini kok istri saya ini. Perutnya agak sedikit nggak beres nih. Ada apa ini? Potensi konflik lagi. Lalu Alkitab katakan kalau kita membaca dari kitab Matius di situ dikatakan bahwa kemudian Yusuf tahu bahwa Maria hamil. Lalu Yusuf di dalam konflik batinnya dia bilang, saya mesti lepaskan Maria ini, saya mesti ceraikan dia. Diam-diam. Saya pikir nih Alkitab ini apakah tidak mengungkapkan secara benar atau bagaimana? Apakah mereka ketemu itu terus damai sejahtera di bumi, haleluya, amin, begitu. Atau ada pertengkaran dalam rumah tangga itu. Begitu Maria datang, apakah Yusuf tidak, kau bikin apain? Siapa yang bikin? Pasti gitu kan? Saya tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan. Kita tidak boleh menduga. Tapi kalau kondisinya zaman sekarang pasti konflik, pasti ribut. Begitu. Dan ujung-ujungnya ya seperti tadi catatan yang dari Dukcapil tadi, pasti akan begitu. Dan memang kenyataannya Yusuf berpikir demikian bahwa saya akan ceraikan, tapi dia diam-diam. Dia mau diam-diam, kenapa? Karena dia nggak mau Maria ini nanti, kenapa? Kalau mau diceraikan tidak diam-diam, dia harus begini, ini tradisi dan hukumnya. Yusuf harus panggil tua-tua. Yusuf harus panggil pemuka agama. Duduk sama-sama dan Yusuf katakan bahwa saya tidak bisa lagi meneruskan rumah tangga saya akan menceraikan Maria. Kira-kira kalau sampai di titik itu Yusuf bicara, lalu apa yang terjadi? Pasti Yusuf ditanya, kenapa? Ya toh? Satu pertanyaan saja, kenapa? Tanda tanya, jawabnya itu yang luar biasa. Waktu Yusuf menjawab, kalau Yusuf jujur jawab, maka habislah Maria. Kasusnya seperti saudara ingat ya, ada satu kisah tentang seorang wanita yang dibawa rame-rame ke hadapan Tuhan Yesus karena dia dibilang kedapatan berzina. Lalu mereka tanya sama Tuhan Yesus, ini harus diapakan nih? Hanya karena kasih Tuhan Yesus dan hikmat bijaksana yang tidak terkatakan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus jawabnya begini, yang merasa tidak berdosa lempar dulu. Kenapa? Yang ngintip pun salah. Jadi kenapa kamu bisa menemukan itu? Kenapa kamu bisa dapatkan? Artinya kan kamu sudah lihat. Waktu kamu lihat mestinya waktu sudah tahu gejalanya, kamu kasih tahu. Jangan biarkan dosa itu terjadi. Nah, itu mestinya kan begitu. Tapi dibiarkan aja, kasih biar. Nanti kalau sudah begini baru kita tangkap dia. Jadi artinya apa? Sudah ada sesuatu yang salah dalam dirinya orang-orang yang bawa itu. Lalu habis itu dibilang sudah ketangkap, kedapatan. Kedapatan itu kan artinya tangkap tangan. Nah kalau tangkap tangan itu berarti ada bukti dan lain sebagainya. Seperti Satpol PP datang ke penginapan mana lalu didapati, yang kayak begitu-begitu itu. Ya. Maka yang nangkap itu apa? Pasti lihat juga. Ya dosa juga mereka. Walaupun bilang saya tidak berdosa, ya mereka dosa lihat yang kayak begitu. Maka otomatis ya sudah. Nah saudara-saudara, potensi Maria juga seperti itu.
Maka betapa luar biasa kita dari kondisi ini bisa melihat bahwa konflik apapun yang dapat terjadi itu dapat dihindarkan oleh karakter. Kita bisa lihat karakter Maria dan karakter Yusuf. Di dalam Matius maupun juga Lukas tercatat secara jelas bagaimana karakter atau kepribadian seorang Yusuf dan Maria. Matius 1 ayat 19 menuliskan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ia tidak mau mencemarkan nama baik Maria. Dengan kata lain bahwa hati Yusuf adalah hati yang dikuasai oleh satu kejujuran, kemurnian, kesungguhan, kebersihan, kesucian dan rasa cinta yang besar kepada Maria. Karakter seperti itu ketulusan yang seperti itu sudah jarang ada. Tapi ketulusan itu menyelamatkan sebuah konflik besar. Potensi konflik yang sangat besar itu dapat terhindarkan. Demikian juga dengan Maria. Injil Lukas pasal 1 ayat 38 mencatat pernyataan Maria yang mencerminkan karakter atau kepribadiannya. Bahwa dengan rela hati ia menerima berita dan tugas yang sangat besar. Dan Maria juga mengakui dan menyatakan bahwa ia adalah hamba Tuhan. Pernyataan Maria ini secara implisit mengatakan kepada kita bahwa sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, ia adalah seorang hamba Tuhan itu sendiri. Maka ia adalah seorang yang rendah hati. Ia adalah seorang yang sabar untuk memikul penderitaan itu. Sabar untuk memikul tanggung jawab yang sangat besar. Sabar untuk menghadapi satu potensi konflik. Kemudian juga ia memiliki kasih yang utuh. Sehingga ia bisa menghadapi tantangan bahwa ia rela disakiti dan siap menelan kepahitan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa puluh tahun setelah peristiwa malam Natal pertama itu, bayi kudus yang dilahirkan yang kemudian beranjak dewasa berkhotbah di atas bukit kepada murid-murid dan orang banyak, dan ia mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bagian itu juga merupakan bagian dari gaung apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Apa yang Daud tulis di dalam Mazmurnya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi kondisi Maria dan Yusuf ini dalam menghadapi potensi konflik yang besar adalah karena kepribadiannya, dan ada satu hal lagi yang luar biasa, yaitu keterlibatan Tuhan. Keterlibatan Tuhan terjadi adalah karena Maria dan Yusuf dikatakan suci hatinya. Ketulusannya itu membuktikan kesucian hatinya. Itu sebabnya mereka melihat tentang campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Secara manusia dalam keseharian kita tidak bisa melihat atau merasakan secara langsung Tuhan turun tangan. Tetapi kalau kita menyadari dengan sungguh bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang percaya disertai oleh Tuhan, maka sesungguhnya dalam setiap perkara kehidupan kita Allah sedang campur tangan, Allah telah campur tangan, Allah sedang campur tangan dan akan terus campur tangan dalam kehidupan kita. Bahkan kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan, kekonyolan-kekonyolan yang pernah kita buat, Allah pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau saya melihat kepada diri saya, kekonyolan saya, kebodohan saya, cara saya membawa hidup saya, kalau secara manusia orang tidak ada yang mau dekat. Tapi Tuhan dapat mendatangkan kondisi itu untuk kebaikan bagi saya. Kebaikan-kebaikan itu adalah ketika kemudian hati saya dikalahkan oleh Tuhan untuk tunduk kepada Dia. Saya diberikan kesempatan ketemu dengan beberapa teman-teman
yang ada di dalam dunia yang pernah saya jalani dan kemudian berbicara dengan mereka dan mereka balik. Jadi Allah mau mendatangkan kebaikan dalam keterlibatan Dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat gambar tentang gereja di mana gereja itu dibangun di tempat yang diduga adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus, atau dibilang itu gereja Nativity di daerah Bethlehem sana. Ada satu hal yang unik dari gereja itu. Gereja itu sangat besar, lalu kemudian ada masuk satu tempat begitu, nanti di situ ada seperti kandang begitu ya. Tapi untuk masuk ke dalam tempat yang dikatakan itu tempat lahirnya Tuhan Yesus, itu pintunya kecil dan hanya bisa masuk satu orang. Orang yang masuk itu juga harus tunduk. Saya membaca, kenapa demikian? Ternyata ini merupakan satu gambaran. Satu gambaran bahwa ketika potensi konflik yang dialami oleh Maria dan Yusuf itu terjadi dalam keterlibatan Tuhan, pada akhirnya mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pada waktu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, karya Allah yang luar biasa itu terjadi. Allah yang menjelma menjadi manusia itu hadir dalam rumah tangga mereka. Sekarang kita kembali kepada keadaan diri kita. Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa takut? Siapakah yang tidak pernah tidak mengalami konflik? Interaksi dinamika kita antar sesama manusia, antar suami istri, antara orang tua dan anak adalah interaksi yang seringkali dibumbui dengan berbagai macam konflik. Khususnya kalau sekarang Bapak Ibu sekarang lihat modelnya anak-anak itu berbeda sekali dengan zamannya waktu mungkin kalau yang sepuh itu besarkan anak-anak. Tapi kalau yang teman-teman sebaya saya ini, kalau kita refleksikan tentang masa kita kecil, anak-anak, dewasa gitu sampai dewasa, lalu kita bandingkan dengan anak-anak, polanya sangat berbeda. Kita biasanya kalau pergi jalan-jalan itu sejauh pandang. Kadang-kadang untuk dipanggil pulang itu rotannya tinggi untuk kasih tahu pulang. Suruh mandi itu juga pakai rotan, kasih tunjuk dulu, pulang mandi. Ya, kalau enggak begitu enggak pulang. Kalau anak sekarang lain. Saudara enggak usah suruh dia pulang. Malah yang sekarang kita harus suruh keluar nak dari kamar. Keluar dari rumah nak. Kenapa? Karena mereka ketika dipegang gadget sekarang untuk mereka belajar, di situ juga mereka bermain, di situ juga mereka mendapatkan informasi dan potensi konfliknya besar di situ, ya. Dan mereka kehilangan seperti sentuhan antara keluarga dengan sosial. Dan itu juga potensi konflik. Khususnya di tengah wabah seperti ini, kondisi kebutuhan kita dengan keadaan ekonomi itu juga menjadi konflik. Nah, perenungan kisah Natal dan refleksi kekudusan Kristus di tengah-tengah kita dalam menghadapi situasi yang berpotensi konflik melalui kepribadian dan karakter Maria dan Yusuf, kita dapat belajar bahwa betapa luar biasa ketika mereka dapat menghadapi konflik itu dengan baik. Hal yang terjadi kita membaca tentang gembala, bahwa gembala pulang dengan penuh sukacita. Gembala pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Dan menjadi satu catatan bagi kita bersama-sama, kaum pria, kaum wanita, keluarga yang ada di Korps 3 Bandung ini, bahwa ketika kehidupan kita dapat menghadapi konflik bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menjadi saksi bagi orang lain.
Orang tahu kok tidak ada rumah tangga yang bebas dengan masalah. Tetapi orang akan tertarik untuk melihat kenapa mereka menghadapi masalah tapi mereka aman-aman saja. Itu yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa dengan kondisi itu kekudusan Kristus akan semakin nyata dan Yesus dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap pria dan wanita yang ada di Korps 3 Bandung ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan PKP dan PKW Korps 3 Bandung. Saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat menjelang Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab kasih setia-Mu nyata bagi kami. Engkau mengizinkan kami untuk melihat melalui firman-Mu bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah. Selalu ada potensi konflik yang terjadi, kapanpun dan dimanapun. Bahkan di tempat yang paling terkecil yaitu dalam rumah tangga, potensi konflik itu bisa saja terjadi. Tapi terima kasih karena kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan bahwa ketika keterlibatan Tuhan ada di dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan pribadi kami, maka potensi konflik apapun kami dapat menghadapinya dengan baik. Dan kami percaya bahwa dengan itu kehidupan kami boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang bahwa di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup pribadi kami, maka kami dapat melewatinya dengan penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji termulialah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama di Natal PKW dan PKP pada petang hari ini. Saya sering berbicara kepada mereka yang sudah berkeluarga atau yang akan berkeluarga atau yang sudah sama-sama berkeluarga atau sebaya dengan saya bahkan lebih tua. Saya selalu katakan bahwa menikah sama dengan belajar seumur hidup. Kita tidak akan tersenyum setiap hari, setiap saat kepada pasangan, tapi ada kadangkala konflik terjadi. Tapi bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya? Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan melalui pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Lukas 2 ayat 19. Kalau zaman sekarang ada masalah, ada konflik, langsung bikin status. Di Facebook kah? Di WhatsApp kah atau di media sosial apapun, sehingga seluruh dunia, setiap mereka yang berteman dengan kita mengetahui masalah yang kita sedang hadapi. Tapi berbeda dengan seorang wanita yang disampaikan oleh Bapak Mayor Nyoman tadi, Maria di dalam Lukas 2 ayat 19 mengatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kiranya kita menjadi pria dan wanita yang menyikapi secara bijaksana setiap konflik atau masalah yang kita hadapi. Kita datang dan mau bawa kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan menolong dan memampukan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan melalui pelayanan yang ada di Korps 3 Bandung, pelayanan PKW dan PKP. Mazmur 20 ayat 3-5 mengatakan, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu.
Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sambil kita menyanyikan nyanyian nomor 394, maka petugas kolektan akan mengambil persembahan dari kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan menyanyikan nyanyian nomor 394. Hai, dengarlah di Efrata, tentara malaikat nyanyi memujikan anak Allah yang datang di dunia ini. Mari memberi dengan sukacita dan sukarela bagi pelayanan Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung. Hai, dengarlah di Efrata, tentara malaikat nyanyi memujikan anak Allah yang datang di dunia ini. Nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan aku. Ayatnya yang ketiga, orang Majus dari timur juga mencari Tuhan dengan hati yang bersyukur, membawa persembahan. Nyanyikan dengan sukacita, haleluya, sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan. Nyanyikan dengan sukacita, nyanyikan dengan sukacita, pujilah akan Tuhanku, karena Ia datang di dunia untuk selamatkan aku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, seperti para gembala dan orang Majus yang datang menyembah dan membawa persembahan kepada bayi kudus itu, maka pada saat ini kami sekalian membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Maka kami mohon agar Engkau memberkatinya, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Allah. Dan persembahan ini akan dapat dipakai bagi pelayanan PKP dan PKW yang ada di Korps 3 Bandung. Sebagaimana janji firman-Mu, bahwa ketika kami memberi dengan sukacita dan sukarela, maka kami tahu bahwa Allah memberkati kami. Engkau tidak akan membuat kami kekurangan, tetapi Engkau memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan, memberkati anak-anak, bahkan cucu yang Allah percayakan kepada kami. Maka kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang mungkin masih ada di dalam masalah mereka atau konflik yang sedang dihadapi, baik konflik di dalam diri sendiri, rumah tangga, pekerjaan, atau hubungan dengan suami, istri, dan anak-anak. Maka pada sore hari ini kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, agar Engkau menolong,
agar Engkau membebaskan di jalan keluar apapun masalah yang kami hadapi. Sebab Tuhan kami lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Maka kami tahu bahwa Natal ini menjadi peristiwa yang membuat kami dapat bersuka cita karena kami boleh datang kepada Tuhan, membawa segala perkara yang terjadi di dalam hidup kami. Sehingga Natal ini menjadi Natal yang penuh dengan kelegaan, Natal yang penuh dengan sukacita, Natal yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Maka kiranya hubungan suami istri, hubungan anak, orang tua, atau siapapun yang di dalam hubungan keluarga menghadapi masalah, Tuhan persatukan mereka, peluk mereka, dan biarlah mereka boleh melihat mujizat Allah terjadi di dalam rumah tangga, bahkan kehidupan pribadi mereka. Terpuji, termulia nama-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami, di dalam nama Yesus yang sudah memberkati kami. Kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Kita akan mendengarkan pujian dari gerakan pembawa suluh melalui video. Pada saat ini mereka ikut mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Puji Tuhan, anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Kita akan dengarkan bersama-sama.
rekan pembawa suluh yang telah menjadi berkat bagi kita sekalian. Secara khusus ditulis tadi diciptakan oleh Opsir Pemimpin Korps 3 Bandung. Wah, puji Tuhan, talenta yang dimiliki dipersembahkan kepada Tuhan sehingga menjadi berkat bagi setiap kita pada saat ini. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 396 sebagai penutup dari ibadah PKP dan PKW atau Natal PKP dan PKW Korps 3 Bandung dengan mengatakan puji Allah. Lalu Mayor Nyoman akan berdoa untuk doa penutup sekaligus doa berkat bagi kita sekalian. Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri persekutuan kami, persekutuan kaum pria dan wanita di dalam merayakan, memperingati kelahiran-Mu sebagai manusia yang di dalam dunia Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa kehidupan seorang manusia tidak akan pernah terlepas dari tantangan, pergumulan, pencobaan. Tetapi kami berterima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Engkau memberikan kepada kami seorang pembimbing yang dapat membimbing kami di dalam menghadapi tantangan-tantangan, pergumulan perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh
ada di dalam kasih setia Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran dan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan melalui keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami, mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan, yang kami lihat bahwa ketika kebutuhan-kebutuhan kami dipenuhi, dicukupi, itu adalah mujizat Tuhan. Ketika kami boleh memasuki hari yang baru dari hari ke hari, itu pun adalah mujizat Tuhan. Ketika kami dapat mengakhiri setiap perjalanan hidup kami dalam satu hari, itu pun adalah anugerah, berkat, dan kasih setia serta mujizat Tuhan dalam hidup kami. Maka inilah yang hamba-Mu minta kepadamu ya Tuhan, bagi semua kaum pria, kaum wanita yang ada di Korops 3 Bandung ini, supaya kehidupan umat-Mu sungguh-sungguh menjadi kehidupan kesaksian bahwa Yesus hidup dalam kehidupan mereka. Yesus ada di dalam palung hati mereka. Dan dengan demikian nama-Mu sajalah yang dipuji dan dimuliakan. Tolonglah kami Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami naikkan. Karena tahu bahwa kalau kami boleh menjalani lagi 1 tahun perjalanan hidup kami, kami boleh tiba di titik di mana kami boleh merayakan Natal ini. Maka kami minta perjalanan hidup kami lagi untuk mengakhiri tahun 2021 dan selanjutnya menjalani tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya kasih setiap penyertaan-Mu, keterlibatan-Mu dalam kehidupan kami dinyatakan, sehingga apapun potensi konflik yang akan kami hadapi, kami dapat hadapi dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan dengan yakin dan percaya bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami meminta di dalam nama-Mu yang agung, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku, kaum pria dan kaum wanita, pergilah dalam damai sejahtera dari Allah. Tetapkanlah iman dan pengharapan-Mu pada Yesus Kristus Tuhan dan Bapa kita, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya umat-Mu semuanya bersyukur kepadamu. Allah kita, Allah Tritunggal yang Esa, memberkati kita. Kiranya seluruh umat menantikan Dia. Maranatha, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat hari Natal. Haleluya. Mau duduk? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih oleh karena sore hari ini kita boleh mendapat kekuatan, kita kembali menerima kepastian dan janji Tuhan yang luar biasa. Dan secara khusus terima kasih kepada kedua hambanya, Mayor dan Nyonya Nyoman Timonuli, yang telah bersedia menjadi saluran berkat ya bagi kita sekalian sore hari ini. Saya percaya kita boleh menikmati sukacita sekalipun cuaca di luar hujan, sekalipun saudara-saudara yang lain mengikutinya hanya secara online, tapi saya percaya itu tidak membatasi berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Dan biarlah sore ini kita boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Selanjutnya, ya, bukan nominasi. Kami ingin sedikit berterima kasih, memberikan penghargaan bagi saudara sekalian, kepada kaum wanita secara khusus yang sudah katakanlah sudah setia ya dalam perjalanan waktu kurang lebih setahun ini dalam mengikuti ibadah, sekalipun
terpisahkan ya, yang di rumah dengan online, dengan Zoom yang ada, dan juga yang di tempat ini ya. Di sini hanya bisa oma-oma dari Senjarawi, dari PSTW Senjarawi yang hadir. Jadi memang benar-benar tentu kita menjaga kesehatan, menjaga agar kita dapat senantiasa kuat, sehat ya. Jadi sekalipun dengan sangat terpaksa kita harus membatasi semua kegiatan yang ada, tapi syukur kepada Tuhan kita boleh melewati tahun ini dengan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Karena itu sore hari ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kaum wanita, kaum pria yang sudah bersama-sama dalam mengikuti seluruh kegiatan baik PKW maupun PKP, ya jatuh bangun istilahnya, oleh karena kadang-kadang seperti PKP karena beberapa bulan tidak ada ibadah bersama ya, kalau tidak salah kalau kurang lebih sekitar 4 bulan ya kita tidak ada ibadah bersama oleh karena pandemi yang terjadi, tetapi itu tidak membuat atau menghalangi kita untuk terus bersukacita. Karena itu Ibu Susana ya akan menyampaikan atau menyebutkan ya siapa-siapa yang tahun ini begitu setia juga mendukung kegiatan yang ada ya, semua mendukung saya rasa ya, sekalipun hanya lewat doa, sekalipun mungkin tidak terlihat ya, tapi semua mendukung ya. Mari Bu Susana boleh pakai mic yang di sebelah ya, untuk ya silakan. Semua dapat bagian yang pertama. Yang kedua, tidak semua. Saya melihat dari jumlah kehadirannya pada kebaktian PKW baik yang di Koros maupun yang ada di rumah masing-masing. Juga kami menilai dari jumlah dia mengikuti ikut dalam pembacaan ayat Mas. Kemudian yang ketiga, ada khusus lagi waktu Ibu Mayor Murgiati pimpin acara ibadah, dia memberikan ada soal-soal yang saya sudah lupa lagi. Kemudian ada 3 pemenangnya. Jadi mungkin kalau yang hadir di Koros ini bisa langsung saya berikan. Yang hadirnya secara online mungkin saya titipkan di Koros saja. Mungkin suatu saat akan diberikan atau mungkin kalau pas ke gereja mungkin bisa diambil. Demikian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama tadi semua akan dapat. Kemudian yang bagian yang kedua mau dibacakan peringkat yang pertama dapat peringkat pertama sampai ke-5. Mau dibacakan mulai dari yang ke-5 dulu, ke-4, ke-3, ke-2, 1 atau mulai dari yang pertama dulu? Ini dari yang ke-5. Oh, biar seru katanya dari nomor 5 dulu. Oh iya. Peringkat yang ke-5 Ibu Natalia KP. Lelia. Ya. Iya. Dia nggak ada di sini ya. Yang ke-4 Ibu Vera. Lelia. Ya. Yang ketiga Ibu Lila. Yang kedua Mayor Dorcas Sohoka. Yang pertama Ibu Nelly. Mungkin dia ada di rumah ya. Ya. Kemudian saya mesti lihat dulu ya yang waktu ada pertanyaan dari Ibu Mayor Murgiati, siapa saja yang dapat karena saya baru tadi dapatnya. Sebentar. Ya, secara khusus kami juga sudah mengundang para hamba Tuhan, tetapi oleh karena sore ini
ada Natalan juga ya di beberapa tempat, ada kegiatan lain, jadi mereka menyampaikan tidak bisa hadir, tapi tentu kita juga tetap bersuka cita seberapa kita boleh hadir sore hari ini. Mari silakan Ibu Susana. Ini hadiah yang dari Ibu Mayor Murgiati, Ibu Dwi, Mayor Marlina Sibarani, Mayor Dorka Sahoka. Iya. Luar biasa. Ini saya sampaikan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua anggota PKW. Ya, bagi kaum wanita yang ada di sini bisa dipanggil, disebutkan. Lagi dah. Pak Agus mungkin boleh tolong mic-nya satu Pak Agus. Ya, suaranya enggak kedengaran. Ibu Daniar. Ibu Mayor Dambaru. Nanti yang lainnya saya ini kan ya. Ini kan ya. Maksudnya nanti dibagi sama Ibu. Ya, sekarang yang hadiahnya boleh diberikan yang juara. Ada semua. Mayor Sohoka. Ya, Ibu Mayor Sohoka. Ini apa namanya? Yang foto-foto. Apa sih namanya? Foto-foto. Apa sih jenengnya? Ya, yang bagian foto-foto silakan. Dokumentasi. Iya, tetap setia. Terima kasih. Ibu Dwi tidak ada di sini. Ibu Dwi di rumah. Selamat sore Ibu Dwi. Ibu Nora Tampai tadi ada di sini. Biasa. Selamat sore Bu Mayor. Lila juga ya. Ya. Bagian seksi-seksi. Ya, yang lainnya ini nanti saya karena ada yang nggak ada di sini. Ibu Lila ada di luar juga. Baik saya bagikan yang lainnya ya. Ya, yang di dalam saja. Yang ada di dalam ya. sini. Silakan. Ya, makasih. Ibu Diana bisa ke sini. Ibu Diana. Iya. Ibu Julaika. Iya, Ibu Julaika. Luar biasa, terima kasih kesetiaannya. Bu
Boleh dibantu? Ibu Mayor Nurman, Ibu Mayor Betty, Ibu Mayor Betty, boleh. Ya. Ibu Ais Cihombing. Iya. Saya rasa ke depan aja ya. Ibu Lis, Ibu Ida, Ibu Nyai, Ibu Sari, Ibu Sari. Iya. Ibu Ida. Yang belum dapat, silahkan Ya, nanti yang belum dapat menyusul ya. menyusul ya. Oke, Oke, baiklah. Terima kasih. Ya, saya berharap sukacita Natal yang sederhana ini yang kita boleh terima, kita nikmati akan membawa semangat buat kita dalam menyambut tahun yang baru ya, lebih setia, lebih kuat dalam mengikuti Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama untuk beranjak. Bagi saudara sekalian yang mengikuti online, terima kasih banyak oleh karena kesediaan saudara bersama sore hari ini kurang lebih hampir 2 jam. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan bertemu esok pada hari Minggu dalam ibadah yang akan dilaksanakan. Mari kita akan mengakhiri semuanya, kita akan berdoa. Terima kasih Bu Susana. Bapa di surga, terima kasih karena seluruh rangkaian acara boleh kami nikmati sore hari ini dengan segala kesederhanaan. Karena kami tahu bahwa tujuan utama kami hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kalau kami boleh setia itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan biarlah Engkau tetap berikan roh kesetiaan kepada umat Tuhan secara khusus kaum pria, kaum wanita. Tahun yang baru yang akan kami jalani, biarlah kami boleh senantiasa mencari Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan. Supaya melalui ini semua kami dikuatkan untuk siap menghadapi setiap keadaan yang terjadi. Kami mau sambut berkat yang tersedia dalam nama Yesus. Amin. Amin, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai bertemu. Bagi kaum wanita selamat Natal. Kaum pria yang ada bersama di gereja maupun yang di rumah, Tuhan berkati. Selamat Natal semuanya. Tuhan Selamat memberkati. ulang tahun secara khusus bagi Ibu Natalia KP. Tuhan berkati. Terima kasih kehadiran saudara kaum wanita di
rumah, melalui Zoom juga bagi kita sekalian yang ada di tempat ini. Hujan memang saat ini di gereja, tapi biarlah tidak membuat kita kehilangan semangat ya. Tuhan berkati. Ibu Yanti, selamat sore. Ibu Erna, Ibu Dwi, Tuhan berkati. Selamat sore Bu Mayor, terima kasih. Selamat sore. Selamat Saya Natal. nggak bisa datang ya. Hujan juga ini. Ya betul, hujan juga di sini. Iya, Tuhan berkati.